Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bonek. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah anatomi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rahmayani SPD MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Andi Pardalena sebagai moderator dan pemateri pertama NIM 2269010635, dan ada Ilham sebagai pemateri kedua NIM 2269010644. Dan ada Sarfiana Yasa sebagai pemateri ketiga NIM 2269010627. Baik, kita akan membahas struktur anatomi bunga, buah, dan biji. Mata kuliah anatomi tumbuhan, dosen pengampu Rahmayani SPD SPD. Pendahuluan. Tumbuhan adalah organisme yang memiliki struktur yang kompleks untuk mempertahankan hidupnya. Bagian-bagian utama tumbuhan meliputi akar, batang, daun, serta organ reproduksi seperti bunga, buah, dan biji. Nah, hari ini kita akan fokus pada struktur anatomi dari bunga, buah, dan biji. Selanjutnya, struktur anatomi bunga. Struktur anatomi bunga merujuk pada bagian-bagian atau komponen-komponen yang membentuk sebuah bunga. Bunga terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar bunga meliputi kelopak atau corolla dan mahkota atau calyx, dan bagian dalam bunga terdiri dari benang sari, putik, dan tangkai bunga. Selanjutnya bunga atau flows. Nah, bagian-bagian bunga ada bagian-bagian bunga majemuk. Yang pertama adalah bagian bersifat batang atau cabang, seperti ibu tangkai bunga, dan dasar bunga. Yang kedua, bagian bersifat daun, seperti daun pelindung, daun tangkai, selundang bunga, daun-daun pembalut, kelopak tambahan, daun kelopak, daun mahkota, daun tenda bunga, benang sari, dan daun bunga. Selanjutnya, tata letak bunga pada tumbuhan. Yang pertama, bunga ada ujung batang atau flows terminalis, contoh bunga matahari. Yang kedua adalah bunga di ketiak daun atau flows lateralis, contoh bunga kembang sepatu dan kembang telang. Dan yang ketiga adalah bunga di ujung cabang atau flows cimos, contoh bunga bougainvillea. Baik, selanjutnya kelamin bunga. Bunga biasanya mempunyai 2 kelamin, karena dengan adanya alat-alat tersebut dapat kemudian dihasilkan alat-alat perkembangbiakan atau calon tumbuhan baru. Nah, berdasarkan alat-alat kelamin yang terdapat pada masing-masing bunga dapat dibedakan, yaitu bunga banci atau berkelamin 2 atau hermaphroditus, yaitu bunga yang terdapat benang sari atau alat kelamin jantan, maupun alat kelamin betina. Dan bunga berkelamin tunggal atau uniseksualis. Nah, adapun berdasarkan alat kelamin yang ada padanya dapat dibedakan lagi dalam 3 macam, yaitu bunga jantan atau flows masculus. Dan yang kedua, bunga betina atau flows femininus. Dan yang ketiga adalah bunga mandul atau tidak berkelamin. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ilham dan Sarfiana Yasa. Dengan ini saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu struktur anatomi buah. Struktur anatomi buah merujuk pada bagian-bagian atau komponen-komponen yang membentuk sebuah buah. Buah terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar buah meliputi kulit buah dan daging buah. Bagian dalam buah terdiri dari biji dan inti biji. Penggolongan buah. 1. Buah semu atau buah tertutup, yaitu jika buah itu terbentuk dari bakal bunga beserta bagian-bagian lain pada bunga itu, malahan menjadi bagian utama buah ini, atau lebih besar, lebih menarik perhatian, dan seringkali merupakan bagian buah yang bermanfaat dan dapat dimakan. 2.
buah sunggu atau buah telanjang yang terjadi dari bakal buah, dan jika pada bagian bunga lainnya yang masih tinggal ini tidak merupakan bagian buah yang berarti. Selanjutnya, buah semu dan sejati. 1. Penggolongan buah semu. Buah tunggal, buah yang berasal dari satu bunga dengan satu ovarium, contohnya buah jeruk. Kemudian buah majemuk, buah yang berasal dari beberapa ovarium bunga yang terpisah, contohnya buah nanas. Dan buah campuran, buah yang terbentuk dari ovarium dan bagian lain dari bunga yang berbeda, contohnya buah naga. Kedua yaitu penggolongan buah sunggu. 1. Buah tunggal, buah yang berasal dari satu ovarium, satu bunga, contohnya buah jeruk. Buah majemuk, buah yang berasal dari beberapa ovarium bunga yang terpisah, contohnya buah nanas. Kemudian buah campuran, buah yang terbentuk dari ovarium dan bagian lain dari bunga yang berbeda, contohnya buah naga. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu struktur anatomi biji. Struktur anatomi biji merujuk pada bagian-bagian tanaman atau komponen-komponen yang membentuk sebuah biji. Biji terdiri dari beberapa bagian yang melindungi dan mendukung embrio tanaman. Bagian-bagian biji meliputi kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Nah, pada bagian biji, yaitu kulit biji terdiri dari endokarps, bagian dalam kulit biji yang berdekatan dengan inti biji. Yang kedua, ada mesokarps, bagian tengah kulit biji yang memberikan struktur. Ada exokarps, bagian luar kulit biji yang paling terlihat. Dan selanjutnya ada inti biji atau isi biji yang terdiri dari embrio, bagian biji yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ada kotiledon, bagian embrio yang berfungsi sebagai makanan cadangan. Ada pinula sebagai embrio yang akan tumbuh menjadi bagian atas tanaman. Selanjutnya untuk tali pusar terdiri tepi dalam, bagian tali pusar yang melekat pada biji. Ada tepi luar, bagian tali pusar yang melekat pada buah. Untuk kesimpulannya, bunga, buah, dan biji adalah bagian penting dari siklus hidup tanaman. Bunga memiliki bagian luar seperti kelopak dan mahkota, dan dalam benang sari dan petik yang berperan dalam proses reproduksi. Buah terbentuk dari perkembangan ovarium bunga dan terdiri dari kulit buah, daging buah, biji, dan inti biji. Biji merupakan struktur reproduksi tanaman yang terdapat di dalam buah, terdiri dari kulit biji, tali pusar, dan inti biji yang berisi embrio dan makanan cadangan. Dengan memahami struktur anatomi ini, kita dapat lebih memahami proses reproduksi dan perkembangan tanaman. Oke, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Saya Andi Perlena, thanks for watching, dan see you!